Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mengantarkan program studi seni rupa murni Sekolah Tinggi Kesenian Wati Surabaya di dalam berkarya seni. Jenis seni yang diangkat adalah seni instalasi. Seni instalasi tergolong jenis seni yang relatif baru. Lahir di dunia sana, di luar Indonesia sekitar tahun 70-an dan eksistensinya di Indonesia tahun 1975. Seni instalasi terkait erat dengan keadaan alam, bencana alam, banjir, lindu, gempa, dan lain-lain. Material-material akibat dari gempa itu kemudian diambil, dipilah, dipilih, kemudian disusun membentuk struktur instalasi seni. Seni instalasi ada dua jenis, yaitu instalasi yang sekedar mengisi ruang, di mana seni hadir tetap pada maknanya meskipun dipindah ke ruang yang berbeda. Kemudian jenis yang kedua, seni instalasi yang terkait erat dengan kejadian gempa yang sedang berlangsung. Kali ini dosen dan mahasiswa program studi seni rupa murni menampilkan seni instalasi jenis yang kedua, yaitu mempertahankan material seni yang terbentuk dalam instalasi dengan kejadian yang sedang berlangsung. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Selamat siang. Saya Agung Suryanto. Kali ini saya merepresentasikan diri saya sebagai dosen karena berkaitan dengan peristiwa proyek seni, yaitu kolaborasi antara dosen dan mahasiswa bekerja bersama untuk menciptakan sebuah karya seni. Peristiwa ini atau proyek ini dilatar belakangi oleh ada dua latar belakang yang utama, yaitu yang pertama adalah setiap tahun terjadi sebuah peristiwa. Tiap kali mahasiswa itu berkegiatan yang namanya membuat sebuah karya instalasi, mereka itu hanya menumpuk menumpuk benda-benda dan diletakkan di sembarang atau sudut tanpa pengetahuan tentang konteks tempat, tentang sejarah dan konsep. Dan ini latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua adalah di bulan November
di kampus kami di STKW itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu perampasan pohon-pohon. Salah satu pohon yang kami amati adalah pohon kayu putih di belakang kampus dengan tinggi kurang lebih 10 meter. Ketika peristiwa perampasan pohon itu hanya disisakan hanya sekitar 3 meter dari tanah. Jadi betul-betul gundul dan tebang habis. Dan ini menimbulkan jejak-jejak potongan pohon ini. Ada jejak batang, dahan, hingga ke ranting dan daun. Dan kami melihat ini adalah jejak, gitu, bukan sampah. Gitu. Sebab potongan-potongan pohon ini ketika kami melewati beberapa hari itu, dahan yang paling kecil itu tubuh tunas. Berarti jejak ini masih hidup. Dia butuh waktu sekian hari atau sekian minggu, sekian bulan untuk betul-betul mati. Nah, kami menganggap potongan ini masih hidup. Kami ingin mengaktifkan jejak ini, lalu menggaungkan jejak ini dengan melipat gandakannya, mengaktifkannya. Ini adalah konteks tempat. Bagi kami ini kami fungsikan sebagai tubuh dari pohon yang kepotong. Dengan latar belakang ini kami brainstorming atau memecah pemikiran ini ke mahasiswa. Mereka lalu mengerjakannya dengan cara kita rapat dulu. Oh ya, peristiwa ini ada 2 kelompok. Saya adalah kelompok yang pertama. Objeknya adalah pohon kayu putih. Saya dibantu oleh Muhammad Arifin. Lalu kelompok kedua adalah dosen dari Prayitno. Dia dibantu oleh Sigit Tantomo. Nah, di antara ini ada dosen sebagai koordinator mahasiswa untuk mengerjakan ini, yaitu Mufi Mukarram. 5 dosen ini bersama dengan mahasiswa sebanyak kurang lebih 13 mahasiswa bagi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama dengan objek kayu putih ini, kami ingin potongan-potongan ini dia berjalan, tubuh ini berjalan ke sebuah titik atau spot atau tujuan. Nah, kemana dia jalan? Otomatis dia jalan ke peristiwa yang dialami. Ketika pohon utuh ini dipotong, potongan-potongan ini mengalami sebuah transisi. Dia berada di dunia lain. Nah, ketika berada di dunia lain, dia bisa hidup kembali seperti halnya dahan yang tubuh tunas tadi. Ada jejak ini atau tubuh ini yang digunakan sebagai tato atau sebagai bentuk karya yang lain. Dia masih bisa berfungsi. Dia bukan sebuah benda mati yang kemudian melapuk menjadi sampah. Bagi kami ini masih bisa dialih fungsikan. Tubuh ini menuju ke pintu. Pintu adalah ambang transisi dari in ke out, dari dunia imajinasi ke dunia realitas. Dan ini sebagai spot yang kita tuju. Kita upayakan tubuh-tubuh ini menuju ke satu titik ini. Saya kira asumsi kita adalah pas dengan apa yang dialami oleh pohon kayu putih ini. Kemudian bagaimana kita menjalankan tubuh ini ke pintu? Otomatis kita tidak hanya sekedar meletakkan jejak-jejak tubuh ini, tapi kita membutuhkan sebuah kaki seakan secara imajinasi atau persepsi visual tubuh-tubuh ini bisa berjalan beriringan secara sekuen atau urutan ke pintu. Maka di kampus ini banyak besi-besi bekas, yaitu bekas karya mahasiswa maupun dosen, itu yang kita gunakan. Jadi mahasiswa metodenya adalah merakit besi-besi ini
dengan mengimajinasikan dia sebuah kaki untuk menuju ke pintu ini. Mereka metodenya merakit secara assembling atau beragam bentuk itu disatukan menjadi satu bentuk, kemudian bentuk ini kemudian ditimpakan sebuah tubuh dari pohon kayu putih ini. Itu konsep kita. Lalu peristiwa ini atau proyek seni ini adalah sebuah proyek seni instalasi yang site spesifik atau situs-situs yang khusus. Sebetulnya seni instalasi itu secara simpelnya atau sederhana itu ada dua, yaitu field space atau instalasi field space. Kita menggunakan membuat karya di studio lalu diletakkan di mana saja itu bisa, seperti halnya patung. Tapi kita tidak membuat itu, tapi kita membuat yang berlandaskan pada situs yang khusus, yaitu situs di mana ada penebangan pohon itu, kemudian ada pohon kayu putih. Dia ketika ditarik garis secara imajiner itu akan lurus gitu, dari pohon kayu putih yang letaknya di belakang gedung kampus utama, dia menyeberang atau membelah gedung itu kemudian ke pintu utama. Jadi konsepnya jejak-jejak ini tidak memutar secara fisik untuk berjalan, tapi cukup ditembuskan saja secara otomatis. Imajinasi kita akan merasakan dia seakan menembus gedung itu untuk menuju satu titik. Apa yang kita alami ini secara melihat secara nyata bahwa ini adalah sebuah pembelajaran yang efektif gitu, pada mahasiswa ketika mahasiswa ini dibandingkan ketika berada di dalam kelas. Mereka akan merasa bosan dan jenuh ketika dijejali beragam teori. Tapi ketika mereka diajak untuk sebuah peristiwa proyek seni, mereka sangat antusias sekali hingga tidak mengenal waktu. Dan ini bagi kami ini merupakan sebuah langkah awal sih, untuk sistem proyek seni kolaboratif mahasiswa dan dosen. Mungkin tahun depan bisa dilanjutkan dalam bentuk yang lain. Ini sebuah langkah awal bagi kami. Untuk sekian dari saya untuk sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Staf pengajar seni rupa murni Sekolah Tinggi Kesenian Yogyakarta Surabaya. Di sini kami menerapkan suatu konsep metode di mana antara mahasiswa dan dosen bekerja sama untuk membuat suatu karya. Yang kebetulan di kampus kami sedang banyak bahan. Dengan saya sendiri dan Pak Sigit Tamtomo dan juga 5 mahasiswa yang ikut serta terintegral dalam kekaryaan ini. Konsep besarnya
saya mengambil biosentris atau non dual, artinya baik buruk itu apa adanya, bukan berarti baik harus diletakkan di atas ataupun buruk diletakkan di bawah. Begitu juga laki perempuan, gelap atau malam, itu bagi kami hal yang sama, atau dalam bahasa Jawa itu loroning atungin. Dua-duanya menjadi satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisah. Konsep dasarnya itu kami menamai kekaryaan itu adalah belajar pada pohon atau membaca apa-apa yang dikatakan pohon kepada kita. Karena sebenarnya dalam biosentris sendiri bukan manusia sebagai puncak, manusia itu hanya bagian kecil, sama halnya dengan pohon, dengan benda mati, dengan hewan, dan dengan hal yang lainnya itu sama. Ya memang hanya manusia yang bisa mengoptimalkan atau mengolah alam ini. Tapi bukan berarti manusia harus eksploitatif. Manusia hanya mengolah untuk kesatuan biosentris itu sendiri. Sementara metode yang kami gunakan, karena banyaknya tebangan-tebangan pohon di kampus, kami pertama merasa haru. Merasa haru itu semacam kasihan, karena melihat tebangan-tebangan itu seperti mutilasi pada manusia ya, bagian-bagian lengan, bagian pundak, bagian paha, bagian tubuh. Walaupun pohon sendiri tidak memiliki hal itu, tapi kami memproporsikan bahwa pohon itu memiliki itu, bahwa dia hidup memiliki anggota tubuh semacam itu, sehingga saya merasa haru dan sekaligus kagum bagaimana pohon itu sebenarnya memiliki ilmu yang jarang orang bisa membaca. Apa yang dikatakan pohon itu jarang orang bisa membaca. Nah, dari sanalah kami terinspirasi bagaimana pohon, sebenarnya banyak pengetahuan sebelumnya dari Leopold, dari Carson, bagaimana pohon itu dari Vogel, dari Bacon, bagaimana pohon itu sebenarnya bisa berbicara. Sebatang pohon ini kalau sekiranya dia menemui di dekatnya ada hewan yang mati, atau bahkan manusia yang mati, atau benda hal yang lain, dia sebenarnya terkait ya, sebenarnya terkait, ikut sedih, ikut mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Walaupun pohon memang dia tidak bergerak, tapi dia mampu menyerap hal-hal itu. Dan biosentris, apa yang dikatakan biosentris itu kan keseluruhan itu. Jadi manusia mesti mampu mengolah itu untuk tujuan kehidupan itu sendiri secara kosmik. Metode pertama ya haru dan kagum, sehingga kami terinspirasi, sehingga menimbulkan imajinasi. Ya imajinasinya pohon itu sebagai manusia itu sendiri, di mana metode pertama itu saya namakan sebagai saya sebagai subjek, manusia sebagai subjek, di luar kita adalah, dan pohon-pohon yang tebangan itu adalah objek. Pertama kali begitu, tapi dengan keharuan dan kekaguman itu menjadikan lambat laun nanti pada tingkat yang lebih jauh menuju bahwa objek itu subjek, bahkan terakhir kali objek itu menjadi diri kita sendiri. Langkah selanjutnya adalah langkah refleksi. Kami mengambil teori fenomenologinya Husserl, di mana dalam pengertian tertentu kami harus saling mengenal, walaupun itu sebatang pohon. Itu kan saya simpulkan sebagai potongan-potongan atau mutilasi bagian dari manusia seperti kita. Coba saling mengenal, di mana
agar memunculkan potongan-potongan pohon itu sebagai wahyu untuk memberitahu kita, pewahyuan kepada kita, atau pengajaran hal-hal tertentu. Di samping pohon itu tidak sekedar dia berbuah, tidak sekedar dia mampu menaungi, tapi lebih jauh itu, yaitu bernilai lebih jauh. Salah satunya hanya dengan pohon itulah kita mampu bisa bernafas, karena dia menghasilkan oksigen, salah satu bagian yang terkecil. Dan hal-hal lainnya, dia mampu mengolah unsur-unsur hara di dalam tanah untuk menumbuhkan hal-hal yang lain yang diperlukan bagi kehidupan. Pada tahap refleksi, pada tahap kebaruan, tahap pertama, metode pertama tadi adalah metode keharuan atau kekaguman antara saya dan pohon. Pohon masih sebagai subjek, masih sebagai objek. Tapi pada tingkat kedua ini, tingkat refleksi atau saling mengenal, itu kami namai sebagai saya sebagai subjek, pohon ini juga sebagai subjek. Jadi artinya begitu pentingnya pohon ini, seperti tidak ada lagi objek. Artinya potongan-potongan pohon itu tidak kami rasakan sebagai hal objek yang perlu dieksploitasi dan lain-lain. Tapi kami harus mengenal seperti saling mengenal, seperti melihat seseorang, mata seseorang, bahwa orang lain itu adalah bagian dari saya atau harus dilindungi. Terus bagian ketiga, metodenya eksplorasi, itu menuju kedirian, di mana pohon-pohon ini sebagai diri saya, sebagai diri kami si pembuat pencipta itu, termasuk bagian dari Pak Sigit, Tamtomo, dan bagian dari mahasiswa, 5 mahasiswa yang ikut mencipta karya tersebut. Sehingga pertama kali secara langkah-langkahnya, pertama kami melihat semua potongan pohon yang ada, dari ranting yang paling kecil sampai ranting yang paling besar, dari batang yang paling kecil sampai batang yang paling besar, dari dahan yang paling kecil sampai dahan yang paling besar, sampai pokok pohon itu kan ada yang tertembak juga. Itu dari yang paling kecil dan paling pohon. Termasuk di sana ada kulit-kulit kayu, terdapat juga serakan-serakan daunannya, entah kering entah baru saja terpotong. Itu menjadi inspirasi dan kelanjutan imajinasi kami. Nah, kedirian di sini, pohon adalah saya, pohon adalah kami, kami seperti manusia yang lain. Bagaimana kebaruan itu harus inspiratif, artinya bahwa inspirasi pertama memang dari pohon, di mana sebenarnya pohon itu seperti manusia, itu sebagai kebaruan kami untuk menciptakan bahwa pohon itu bisa berbicara, seakan-akan seperti itu. Dan memang kenyataannya pohon ya juga bisa berbicara dalam tanda petik, di mana kami mengumpulkan ranting-ranting dulu, dahan-dahan dulu, batang-batang dulu, dan pokok-pokok yang besar untuk menjadi bagian-bagian dan kursi kelas. Karena kami akan membuat bagaimana pohon yang besar, trembesi yang di pusat kampus sana itu sebagai semacam guru yang mengajari pohon-pohon kecil yang tertebang itu diletakkan di atas kursi. Nah, di sana kami menumpuk beberapa atau menyandarkan atau melilit, ditambahi lilitan-lilitan dari runcian dedaunan kering dan basah
untuk menjadikan itu sesosok ya, figur gitu. Sesosok figur tertentu yang mendengarkan pohon besar sebagai gurunya untuk bisa mendapatkan pelajaran dari sana. Karena dari sana kita akan menemukan satu kebaikan, satu semacam etik, di mana sebenarnya pohon dan kita itu sama, secara psikologis itu sama. Fisiknya lain, tapi secara psikologis itu sangat dekat. Sehingga di sanalah muncul karya-karya itu, di mana ada kursi yang berjumlah 26. Ya, saya simbolkan 26 itu seperti alfabetikal kita, ABCD sampai Z itu ada 26. Dan seakan-akan ada 26 juga sosok-sosok itu, ya diwakili ABCD itu sampai Z itu. Sosok-sosok yang entah merunduk, entah tegang, entah kaku, entah lemes, entah loyo, ataupun entah yang sedang bersorak dan lain-lain, mendengarkan apa yang dikatakan pohon besar yang tentunya masih hidup di halaman kampus kami. Saya kira begitulah konsep-konsep dan metode yang kami hasilkan, hingga membaca pohon adalah susunan dari para murid, 26 murid itu semacam mendengarkan gurunya yang lebih besar. Saya kira itu cukup. Terima kasih. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth